Kerajaan Sriwijaya, sejarah, masa kejayaan dan masa keruntuhan serta peninggalannya. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan Kerajaan Sriwijaya. Dulu sewaktu duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah mendapatkan pelajaran sejarah yang mana juga di dalamnya membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita juga akan mengulas tentang Kerajaan Sriwijaya, meliputi sejarah, kejayaan, masa keruntuhan serta peninggalan-peninggalannya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha yang didirikan sejak abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti prasasti kedukan bukit di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Mengenai penamaannya, kata Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, Sri dengan arti bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kerajaan ini adalah kemenangan yang gemilang atau bercahaya. Dikutip dari catatan perjalanan I Ching, adalah seorang pendeta Tiongkok yang pada tahun 671 selama 6 bulan mengunjungi Sriwijaya, mengatakan apabila pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus atau yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Riau. Kerajaan Sriwijaya ini dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang juga merupakan raja pertama di kerajaan ini. Abad 9-10 merupakan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada waktu itu Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Bahkan Kerajaan Sriwijaya ini sudah menguasai nyaris semua kerajaan di Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Lebih dari itu, Sriwijaya ini juga merangkap menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang sewaktu itu semua kapal yang melintas dikenakan bea cukai. Sriwijaya menguasai Malaka dan Selat Sunda. Bukan hanya itu saja, kerajaan ini juga mengumpulkan seluruh kekayaannya dari gudang perdagangan dan jasa pelabuhan. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya bermula saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa kerajaan Chola Mandala yang menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1007 dan 1023 Masehi. Penyerangan ini berhasil berebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Penyerangan ini bisa terjadi karena kedua kerajaan tersebut bersaing dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Tujuan penyerangan ini adalah untuk meruntuhkan armada Sriwijaya, jadi bukanlah menjajah. Keruntuhan ini membuat kondisi ekonomi Sriwijaya berangsur melemah sebab para pedagang yang sebelumnya berdagang di Sriwijaya semakin berkurang. Keadaan inilah yang membuat kekuatan militer Sriwijaya juga melemah. Kondisi ini membuat para prajuritnya melepaskan diri hingga akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh pada abad ke-13. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Seperti kerajaan-kerajaan lainnya, Kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki peninggalan. Berikut adalah peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini ditemukan di sebelah barat Palembang pada tahun 606 sebelum Masehi atau 684 Masehi. Berisi tentang Dapunta Hyang Sri Jayanaga yang mana telah membuat Taman Sri Kestra untuk kemakmuran semua makhluk. Yang kedua, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi ekspansi 8 hari yang dilakukan oleh Dapunta Hyang bersama 20.000 tentara yang akhirnya berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Bangka pada tahun 608 sebelum Masehi atau 686 Masehi. Prasasti ini berisi tentang permohonan yang diajukan kepada dewa untuk meminta keselamatan kerajaan Sriwijaya beserta seluruh rakyatnya. Yang keempat, Prasasti Karangbirahi. Prasasti Karangbirahi ini ditemukan pada tahun 608 sebelum Masehi atau 686 Masehi di Jambi. Isinya serupa dengan Prasasti Kota Kapur. Prasasti Talang Batu. Prasasti yang kelima ini merupakan Prasasti Talang Batu, ditemukan di Palembang tapi tidak ada keterangan tahunnya. Sementara itu, prasasti ini berisi kutukan terhadap pelaku tindak kejahatan serta mereka yang melanggar perintah raja. Yang keenam, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan pada tahun 679 sebelum Masehi atau tahun 775 Masehi di daerah Tanggentingkra. Berisi tentang kisah semasa Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Dharma Seta. Yang ketujuh, Prasasti Palas Dipasema. Prasasti ini juga tidak berangkat tahun, ditemukan di Lampung Selatan yang berisi tentang keberhasilan Sriwijaya menduduki Lampung Selatan. Prasasti ini ditemukan di Lampung namun tidak diketahui keterangan tahunnya. Prasasti tersebut berisi perihal keberhasilan Sriwijaya menguasai Lampung Selatan.
Demikian sekilas tentang sejarah kerajaan Sriwijaya beserta peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya. Mudah-mudahan sejarah ini bisa menambah pengetahuan kita semua, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk terus berlangganan video sejarah menarik lainnya di channel ini.